Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dini Safitri. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai peluang. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan atas. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi peluang. Peluang adalah ilmu matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Jadi nanti kita akan membahas berapa banyak sih kemungkinan yang mungkin terjadi dan apa saja kemungkinan tersebut. Lalu ada yang disebut dengan ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel ini adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel adalah setiap anggota himpunan dari ruang sampel. Jadi setelah ada ruang sampel, maka anggotanya disebut sebagai titik sampel. Nah, untuk menentukan ruang sampel, kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan mendaftar, dengan diagram pohon, dan tabel. Oke, berikut adalah contoh bagaimana cara mencari dan menentukan ruang sampel dan titik sampel. Oke, di sini saya punya contoh yang pertama untuk menentukan ruang sampel suatu percobaan. Dilakukan percobaan pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 3 kali. Tentukan ruang sampelnya dan titik sampel yang menunjukkan satu angka. Oke, sebelum kita bahas bagaimana menentukan ruang sampel dan titik sampelnya, kita harus tahu dulu nih, dalam sebuah uang logam, dia memiliki dua sisi, gitu kan? Ada yang sisi angka, ya, ada sisi angka, atau kita simbolkan dengan huruf A besar, dan ada sisi gambar. Nah, di sini bisa kita simbolkan dengan huruf G besar gitu ya. Lalu dilakukan sebanyak 3 kali nih, 3 kali percobaan pelemparan. Berarti di sini bisa kita gambarkan ini adalah percobaan pelemparan pertama, lalu ini adalah pelemparan kedua, dan ini adalah pelemparan yang ketiga gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih. Untuk membahas menentukan ruang sampel dalam pelemparan uang logam, ini kita bisa menggunakan yang namanya diagram pohon, gitu ya. Yang namanya diagram pohon. Oke, pertama, ketika kita melempar uang logam di percobaan yang pertama, maka kemungkinan munculnya hanya ada dua. Kalau tidak muncul angka, maka akan muncul gambar, gitu kan. Berarti di sini kalau dia nggak muncul angka, maka dia bisa jadi munculnya gambar. Gitu. Lalu kita lakukan percobaan pelemparan yang kedua nih. Oke, misalnya yang pertama munculnya angka. Lalu kita lempar lagi uang logamnya. Nah, maka kemungkinannya juga dua. Kalau tidak muncul angka, maka dia akan muncul gambar. Gitu kan? Misalnya di percobaan pertama munculnya gambar. Maka dilempar lagi, sama peluang munculnya kalau nggak angka, maka dia akan munculnya gambar. Gitu. Lalu kita lempar lagi, masuk ke pelemparan yang ketiga. Sama di sini, kalau dia tidak muncul angka, maka akan muncul gambar. Nah, di sini juga, kalau dia tidak muncul angka, maka dia munculnya gambar, gitu kan? Nah, di sini juga sama. Kalau dia tidak angka, maka dia gambar. Nah, semuanya sama. Kenapa sama? Karena uang logam hanya punya sisi angka dan gambar. Maka kalau dia tidak muncul angka, berarti dia munculnya gambar. Kalau dia tidak muncul gambar, berarti dia munculnya angka, gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Lalu setelah 3 kali percobaan, nah di sini kita akan dapat yang namanya ruang sampel. Yang mana yang disebut ruang sampel? Nah, di sini kita lihat. Percobaan pertamanya angka, yang keduanya angka, yang ketiga juga angka. Maka ruang sampelnya adalah A, A, A. Gitu. Jadi dari 3 kali percobaan munculnya 3 angka. Lalu yang ini berarti angka, angka, gambar gitu kan. Angka, angka, gambar. Nah, yang ini berarti angka, gambar, angka. Yang ini berarti angka, gambar, gambar. Nah, yang ini gambar, angka, angka. Yang ini berarti gambar, angka, gambar. Nah, yang ini berarti gambar, gambar, angka. Yang ini gambar, 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 gitu kan? Nah, dari 3 kali pelemparan satu buah uang logam, ternyata didapat 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang sampel yang kita punya gitu. Nah, ini semua ya, ini dikatakan sebagai ruang sampel gitu. Atau ada rumus mudah ya, atau ada rumus cepat untuk menentukan ruang sampel. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Mata uang logam. Uang logam punya dua sisi ya, angka dengan gambar. Berarti ada dua. Dua, ini kita pangkatkan dengan N. N ini apa sih? Nah, N ini adalah banyak percobaan. Gitu ya. Ada berapa kali sih percobaannya? Nah, karena di sini dilakukan 3 kali percobaan, maka ruang sampelnya 2 pangkat 3. Berapa? 8. Nah, ini sesuai ya dengan ruang sampel yang sudah kita cari tadi. Gitu. Berarti kita sudah dapat nih ruang sampelnya. Nah, yang berikutnya yang ditanyakan adalah titik sampel yang menunjukkan satu angka. Ya, titik sampel yang menunjukkan atau memiliki satu angka. Nah, tadi kita udah tahu ya bahwa titik sampel ini adalah anggota dari si ruang sampel. Kita sudah punya nih ruang sampelnya. Sekarang tinggal kita cari anggota dari ruang sampel yang memiliki satu angka. Artinya hanya ada satu angka di dalamnya, tidak boleh 2, 3, atau bahkan tidak ada angkanya sama sekali. Kita lihat di sini. Angka, angka, angka. Nah, ini ada 3, maka ini bukan termasuk titik sampel. Yang kedua, angka-angka gambar. Ini juga bukan. Kenapa bukan? Karena angkanya ada 2, gitu ya. Angka, gambar, angka, ini juga bukan. Angka, gambar, gambar. Nah, di sini angkanya hanya ada 1, maka ini termasuk ke dalam titik sampel, yaitu angka, gambar, gambar. Lalu, gambar angka-angka. Ini bukan. Kenapa? Karena angkanya ada 2 ya. Nah, selanjutnya gambar angka gambar. Nah, ini angkanya 1, berarti dia masuk. Gambar, angka, gambar. Gitu. Gambar, gambar angka. Nah, ini juga sama ya, masuk ya. Gambar, gambar, angka. Yang terakhir, gambar, gambar, gambar. Nah, ini sudah jelas. Dia bukan termasuk titik sampel satu angka. Kenapa? Karena tidak ada angka sama sekali di sana. Nah, berarti dari soal ini didapat bahwa titik sampelnya itu ada 3, yaitu angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Gitu. Bisa ya? Nah, ini tips dari saya ketika mengerjakan peluang untuk mata uang logam, kalian bisa menggunakan diagram pohon gitu. Ini untuk mempermudah. Oke, selanjutnya saya punya contoh yang kedua. Di sini contohnya adalah dilakukan percobaan pelemparan 2 mata dadu. Tentukan ruang sampelnya dan titik sampel yang menunjukkan jumlah angka kurang dari 5. Kita tahu ya, kalau misalnya dadu itu punya 6 sisi, di mana ada yang dimulai dari titiknya 1 sampai dengan titiknya 6. Nah, di sini ada 2 mata dadunya. Dilemparnya ada 2. Maka kita tidak perlu lagi menggunakan diagram pohon. Kenapa? Karena itu nanti repot banget ngerjainnya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang berikutnya, yaitu menggunakan tabel. Nah, untuk menggunakan tabel, karena di sini ada 2 dadu, maka kita harus buat dulu tabelnya. Nah, kita anggap yang atas ini adalah dadu pertama, dan yang bawah adalah dadu kedua, gitu ya. Terus mata dadu itu kan ada 6. Kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Ini boleh digaris. Nanti kalau kalian bikin, bikin yang lebih rapi ya. Oke, ini yang ke-6. Nah, terus kita bikin di dadu yang kedua. Berarti sama ya, dia juga punya 6. 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang, untuk menentukan ruang sampelnya, ketika kita sudah membuat tabel seperti ini tinggal kita gunakan koordinat nih. Ya.
1 dengan 1 berarti 1,1. Ya, terus 1 dengan 2 berarti 1,2. 1 dengan 3 berarti 1,3. 1 dengan 4 berarti 1,4. Ini 1,5, ini 1,6. Lalu turun nih ke bawahnya. Kita bukan lagi pakai 1, tapi pakainya 2 gitu ya. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Nah, ini 3 berarti 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Nah, ini 4 berarti 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Nah, ini 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan terakhir 6,6. Nah, ini semua nih yang tadi sudah kita buat gitu ya, yang dari 1,1 sampai dengan 6,6, ini disebut sebagai ruang sampelnya atau peluang kemungkinan seluruh kejadiannya. Gitu, dari suatu kejadian kemungkinannya ini, dari 1,1 sampai 6,6. Atau kalau pakai cara yang cepat tadi, ya untuk menentukan banyak anggota dari ruang sampel. Nah, ini juga bisa. Kalau tadi pakai uang logam, pakainya 2 pangkat N, karena logam hanya punya 2 sisi, gitu kan, uang logam. Karena di sini mata dadu, dia ada 6 nih, 6 sisi, berarti 6 pangkat N, gitu ya. Berarti 6 pangkat, dadunya ada berapa? 2, maka 6 pangkat 2, berapa? 36, gitu. Jadi bisa kamu hitung nih, dari 1,1 sampai 6,6 benar nggak sih totalnya adalah 36. Nah, ini harusnya sih benar ya, gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan berikutnya adalah titik sampel. Titik sampel yang menunjukkan jumlah angka kurang dari. Nah, angkanya kurang dari 5 nih. Artinya adalah karena di sini jumlah, berarti kalau ada jumlah ada penambahan ya, penjumlahan. Artinya adalah keduanya nih, ini kita jumlah. Kita cari yang hasilnya kurang dari 5. Gitu. Sekarang lihat di sini yang pertama. 1,1 artinya 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Nah, berarti ini masuk. Ya, termasuk ke dalam titik sampel. Lalu 1,2 berarti 1 tambah 2, 3 ya. Nah, ini juga masuk. 1,3, 4 ya. 1 tambah 3, 4. Berarti ini juga masuk. 1,45. Atau 1 tambah 4, ini 5. Masuk nggak ke dalam sini? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini yang ditanya adalah kurang dari 5. Berarti 5 tidak boleh. Yang jumlahnya 5 sudah tidak kita bawa lagi gitu ya. Berarti yang kita cari hanya yang kurang dari 5. Nah, karena 1 tambah 4, 5, berarti ke belakang juga udah nggak mungkin nih. Gitu ya. Sekarang kita turun nih yang kedua. 2 tambah 1, 3. Masuk ya. 2 tambah 2, 4. Masuk juga. 2 tambah 3, 5. Nah, ini udah nggak masuk, berarti ke belakang juga nggak. 3 tambah 1, 4. Masuk. 3 tambah 2, 5. Nah, ini udah nggak mungkin. 4 tambah 1, 5. Nah, ini udah nggak mungkin. 5 tambah 1, 6. Lebih nggak mungkin, gitu ya. 6 tambah 1, 7. Nah, ini udah pasti nggak mungkin. Berarti dari 36 ruang sampel yang kita punya, yang menjadi titik sampel dari jumlah angka kurang dari 5 hanya 1,1, 1,2, 1,3, lalu 2,1, 2,2, dan terakhir 3,1. Nah, inilah yang disebut dengan titik sampelnya, yaitu anggota dari ruang sampel. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.